Baik, selamat sore untuk kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan menampilkan video pembelajaran kami tentang susunan materi pembelajaran teks ulasan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putri Ferry Tonga sebagai moderator, dan teman-teman saya yang lain ada Sofia Ferry Kamarurung. Kepada Sofia dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Sofia Ferry Kamarurung. Saya sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Urmila Sari dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Urmila Sari. Selanjutnya ada Tata Azwa Faradila. Kepada saudari Tata dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Tata Azwa Faradila. Dan rekan kami satu lagi yaitu Citra Rizky Simanjuntak yang mungkin sedang terkendala oleh jaringannya. Baik, di sini selanjutnya Urmila, tolong. Baik, di sini kami akan memaparkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yaitu kompetensi dasar yang kami pakai adalah KD 3.12, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan dalam film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Lalu indikator pencapaian kompetensi yang kami pakai 3.12.1 yaitu menemukan struktur dan kebahasaan teks ulasan dalam bentuk film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang sering didengarkan dan dibaca. Slide selanjutnya, Urmila. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kami buat yaitu siswa mampu menelaah struktur dan kebahasan teks ulasan dalam bentuk film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Urmila Sari. Pada saudari Urmila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sesuai dengan KD tersebut, yaitu teks ulasan. Yang dimaksud dengan teks ulasan yaitu suatu teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya. Contohnya itu ada seperti film, buku, lagu, karya sastra, hingga karya seni. Biasanya teks ulasan juga disebut sebagai resensi. Teks ulasan juga bisa dibuat terhadap adanya suatu peristiwa. Contohnya itu ada olahraga atau kegiatan sosial lainnya. Teks ulasan dibuat berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap sebuah karya atau peristiwa yang diulas. Teks ulasan umumnya berisi opini atau pendapat penulis ulasan mengenai informasi dan fakta yang diinterpretasikan seseorang lewat karyanya, seperti ada film, cerpen, puisi, novel, atau karya seni daerah. Dengan adanya teks ulasan, maka penulis turut berkontribusi dalam kemajuan karya yang diulas. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Urmila. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Sofia Veronica Manurung. Kepada Sofia dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian mengenai struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan itu terdiri atas 5, seperti yang dapat teman-teman lihat di dalam slide PPT. Yang pertama ada identitas karya, yang kedua orientasi sebagai bagian yang berisi pengenalan atau gambaran umum terkait dengan karya, baik drama ataupun film yang akan diulas. Juga terdapat latar belakang mengenai hal yang akan diulas dalam orientasi ini.
Yang ketiga itu ada sinopsis yang berisi ringkasan isi karya yang diulas berdasarkan pemahaman penulis ulasan. Yang keempat ada analisis yang berisi paparan keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, alur, dan juga lain-lain. Dan yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang menunjukkan sudut pandang penulis dari suatu karya yang diulas. Penulis akan menyebutkan bagian yang merupakan kelebihan ataupun kekurangan dari karya yang akan diulasnya. Slide selanjutnya. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks ulasan itu, yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang, seperti kata bahwa, yakni, dan yaitu. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal, seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Dan yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebab, seperti kata sebab dan karena. Dan yang terakhir, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran ataupun rekomendasi pada akhir teks. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sofia. Materi selanjutnya akan dipaparkan atau dibacakan oleh teman kita, Citra Rizkia Simanjuntak. Kepada Citra dipersilakan. Kalau mungkin jaringan Citra belum stabil, mohon kepada Urmila Sari, silakan dilanjutkan materinya. Terima kasih. Baik, dikarenakan Saudari Citra sudah memasuki Zoom, untuk Saudari Citra dipersilakan untuk melanjutkan materi yang akan dipaparkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dalam teks ulasan. Jadi, adapun kelebihan dalam teks ulasan itu, yang pertama itu ialah bisa kritis terhadap suatu karya. Lalu yang kedua itu pembaca bisa memiliki rasa menghargai terhadap karya orang lain. Lalu yang ketiga itu bisa menambah wawasan bagi pembaca. Dan yang terakhir itu sebagai evaluasi bagi penulis dalam karya agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Nah, adapun kekurangan dalam teks ulasan yang pertama itu teks ulasan bisa terjadi pada struktur yang tidak lengkap. Misalnya karena tidak menyebutkan identitas karya yang ditanggapi. Lalu ada kekurangan lainnya seperti pada isi yang tidak jelas. Nah, selain itu misalnya terdapat pada penyebutan nama grup yang tidak dikenal oleh pembaca dan hal itu akan mengganggu pemahaman dalam teks ulasan tersebut. Kekurangan suatu teks juga bisa dijumpai pada pilihan katanya. Misalnya menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah. Kata-kata tersebut kemungkinan sulit dipahami oleh para pembaca. Oleh karena itu, sebaiknya dicarikan
padanan dalam bahasa Indonesia. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari kita. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Tata Azwa Faradila. Kepada saudari Tata, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membawakan materi mengenai langkah-langkah penyusunan teks ulasan. Yang pertama itu mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas seperti judul, penulis atau pengarang, nama penerbit, tahun terbit, ketebalan buku, hingga harga buku. Lalu yang kedua itu mencatat hal-hal penting atau yang menarik dari buku atau karya yang akan diulas. Lalu yang ketiga, menelaah kelebihan dan kelemahan buku atau karya yang diulas. Lalu yang keempat, merumuskan kesimpulan mengenai isi ataupun kesan-kesan buku secara keseluruhan. Nah, yang terakhir itu membuat saran-saran untuk pembaca. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Tata. Urmila, tolong di slide selanjutnya. Baik, di sini kami telah menampilkan, ini adalah contoh dari teks ulasan. Di sini ada ada identitas buku, yaitu judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman. Lalu selanjutnya, untuk teman-teman yang mau melihat dari contoh teks ulasan tersebut, mungkin supaya bagus nanti melihatnya, nanti PPT-nya akan dikirimkan. Ini di slide selanjutnya. Lagi. Nah, ini adalah tugas atau aktivitas siswa. Kita ada link, atau ini tuh link, sebenarnya linknya itu berbentuk game gitu ya Sob? Ya, benar, moderator. Nah, jadi linknya ini berbentuk game. Linknya ini mau ditampilkan kan? Iya, mau ditampilkan sekarang juga di ini Zoom kita. Kepada saudari Urmila, tolong dibuka linknya biar kita bisa lihat sama-sama ya. Mungkin untuk penjelasannya kepada saudari Sofia, silahkan dijelaskan ya. Mohon maaf Urmila, itu linknya dikirim di grup. Coba buka ini di grup lagi. Bisa nih.
Saudari Urmila mungkin bisa memperbesar layar permainannya. Yang samping kanan, ya. Oke. Jadi ini sistem permainannya ini adalah mencocokkan gambar. Jadi nanti ada 4 gambar yang isinya itu kalimat-kalimat dalam teks ulasan. Jadi kita harus dapat menentukan termasuk jenis kalimat-kalimat ini tuh termasuk dalam kaidah kebahasan apa aja. Kan seperti yang sudah dijelaskan kan, kaidah kebahasan teks ulasan itu terdiri atas 3. Terdiri atas 4. Menggunakan konjungsi penerang, konjungsi temporal, konjungsi penyebab, dan juga pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada akhir teks. Nah, misalnya kartu yang udah dibuka ini, itu tulis kalimatnya berbunyi, film Bad tampak istimewa karena pendekatan Arya yang unik dibanding sineas lain. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, konjungsi yang dipakai dalam kalimat ini kan adalah konjungsi ini ya, konjungsi penyebab. Nah, kita harus cari gambar yang memuat kata konjungsi penyebab di ke-7 kartu ini gitu loh. Dan waktu pengerjaannya juga terbatas. Itu tadi 9 detik kayaknya. 9 menit. Jadi harus cepat-cepat juga ngerjainnya. Coba dibuka kartu yang lain, Urmila. Nah, ya salah karena ini kalimat dengan kalimat, jadi nggak ini ya, nggak cocok. Coba apa kartu 2? Pernyataan saran atau rekomendasi. Tadi kartu 1 nggak ingat ya isinya apa? Maaf sebelumnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, permainannya cukup gampang, cuman mencocokkan pasangan gambar gitu kan. Intinya ada 4 pasangan kartu dalam permainan ini. Jadi teman-teman semuanya harus bisa menyelesaikan atau mencari pasangan dari setiap kartu dalam waktu 10 menit. Nah, mungkin bisa dicoba oleh teman-teman sekalian. Untuk itu, presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sofia. Urmila boleh dibalikin ke PPT lagi, sayang. Baik, sekianlah pemaparan hasil video pembelajaran kami. Untuk rekan-rekan atau murid-murid yang telah bergabung, terima kasih atas kesempatan waktu kalian yang telah meluangkan waktu untuk kelompok kami. Kelompok kami memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menampilkan hasil video pembelajaran ini. Sekianlah materi dari kami. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore.